Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran biologi di Homeschooling Primagama Malang dengan materi kali ini yaitu jaringan tumbuhan. Setelah sebelumnya kita bahas tentang sel, kali ini kita akan membahas satu tingkat organisasi kehidupan yang lebih tinggi daripada sel, yaitu jaringan. Jadi jaringan adalah kerjasama dari sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, itu merupakan pengertian dari jaringan. Ini peta konsep dari materi jaringan tumbuhan yang akan kita pelajari. Jaringan pada tumbuhan itu mencakup dua jenis ya, ada jaringan meristem di mana sel-selnya masih aktif membelah dan jaringan permanen atau disebut juga dengan jaringan dewasa. Nah, berdasarkan tempatnya, jaringan meristem ini dibedakan menjadi meristem apikal, kemudian meristem interkalar, dan meristem lateral. Kalau berdasarkan asalnya, ada meristem primer dan meristem sekunder. Kemudian untuk jaringan permanen atau jaringan dewasa, ini dibedakan menjadi epidermis, kemudian parenkim, penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Mari kita bahas satu persatu. Kita awali dengan jaringan meristem berdasarkan asalnya. Ada dua ya, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Untuk jaringan meristem primer, pada jaringan ini, jaringan tanaman masih memungkinkan untuk tumbuh. Jadi, bagaimana tanaman itu bisa tambah tinggi, ya karena peran dari jaringan meristem ini ya. Jadi, jaringan meristem ada yang di bagian pucuk tanaman. Mereka nanti sel-selnya akan membelah, dan membelah sehingga bertambah banyak. Jadi, tanamannya bertambah tinggi. Gitu ya, itu adalah peran dari jaringan meristem primer. Kemudian untuk di bagian akar juga sama ya, sel-selnya akan aktif membelah, kemudian memungkinkan sel-sel akar itu menjadi semakin banyak dan akarnya semakin panjang, sehingga lebih bisa menyerap air dan mineral di tanah. Untuk jaringan sekunder ini merupakan jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer yang kemudian melakukan diferensiasi dan spesialisasi seperti layaknya jaringan dewasa, namun masih mempunyai kemampuan totipotensi. Kemampuan totipotensi itu apa sih? Oke, kemampuan totipotensi adalah kemampuan sebuah jaringan untuk membelah dan melakukan diferensiasi, jadi membentuk jaringan lain yang memiliki fungsi lebih khusus. Seperti itu. Oke, lalu kita bahas tentang jaringan meristem berdasarkan letaknya. Ada apikal, interkalar, dan lateral. Kita lihat gambarnya ya. Ini untuk meristem apikal. Jadi yang dimaksud dengan apikal itu bisa juga dibilang sebagai pucuk ya. Apikal itu nama lainnya adalah pucuk. Nah, maksudnya jaringan meristem ini terletak pada bagian pucuk-pucuk tanaman. Bisa di bagian ujung atas atau bagian daun ya. Nah, itu merupakan meristem apikal yang menyebabkan tanaman tambah tinggi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian bisa juga bagian pucuk bawah yaitu bagian akar yang memungkinkan akarnya itu menjadi tambah panjang. Oke, itu merupakan meristem apikal atau pucuk. Yang berikutnya adalah meristem interkalar. Nama lain dari meristem interkalar disebut juga sebagai meristem antara ya, sebagai meristem antara. Maksudnya meristem ini terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Contohnya ada pada tumbuhan yang memiliki meristem interkalar ini yaitu tumbuh-tumbuhan yang termasuk kelompok rumput-rumputan atau gramine. Nah, pertumbuhan sel meristem interkalar ini menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. Itu. Oke, selanjutnya ada meristem lateral. Meristem lateral ini disebut juga sebagai meristem samping karena dia menyebabkan pertumbuhan tanaman menyamping ya, atau bisa juga dibilang tanaman menjadi lebih gendut itu karena aktivitas dari meristem lateral ini. Jadi,
meristem ini menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu merupakan proses pertumbuhan yang menyebabkan bertambahnya besar akar dan juga batang tumbuhan. Meristem lateral disebut juga sebagai kambium. Kambium terbentuk dari dalam jaringan meristem yang telah ada pada akar dan batang dan membentuk sebuah jaringan pada bidang yang sejajar dengan akar dan batang. Jadi ini kambium ini ya merupakan contoh dari aktivitas meristem lateral. Selanjutnya kita bahas tentang jaringan permanen atau disebut juga sebagai jaringan tetap atau disebut juga sebagai jaringan dewasa. Apakah itu? Yaitu jaringan yang berasal dari pembelahan-pembelahan sel meristem primer maupun sekunder yang sudah mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing ya, yang bersifat tidak aktif membelah lagi. Jadi cirinya kalau tadi jaringan meristem itu masih aktif membelah, tapi jaringan permanen atau dewasa itu sel-selnya sudah tidak aktif membelah ya. Sel-selnya tidak aktif membelah. Nah, contoh dari jaringan dewasa salah satunya adalah epidermis ya. Gambar yang atas ini merupakan gambar epidermis. Letaknya ada di bagian atas dan juga bawah daun. Epidermis ini akan berfungsi sebagai pelindung organ-organ dalam tumbuhan ya. Jadi karena dia sebagai kulit, bisa dikatakan kayak kulit gitu bagi tumbuhan. Lalu bagian epidermis ini, pada bagian epidermis ini dapat dijumpai stomata. Nah, yang bagian bawah ini merupakan gambar dari stomata, di mana pertukaran gas terjadi di sini ya. Jadi tanaman itu dapat menghisap karbon dioksida dari sekitarannya melalui stomata yang ada di epidermis. Nah, nanti karbon dioksidanya itu melalui proses fotosintesis akan diubah menjadi oksigen, sehingga oksigennya itu bisa kita manfaatkan untuk bernafas. Oke, jaringan dewasa yang berikutnya ada jaringan pengangkut atau jaringan penyokong. Nah, jaringan pengangkut atau jaringan penyokong ini bertugas mengangkut zat-zat ya sesuai namanya. Jadi dia bertugas mengangkut zat-zat baik air maupun mineral dari akar ke daun dan juga mengangkut hasil fotosintesis ya sesuai namanya, jaringan pengangkut. Jadi jaringan pengangkut ini ada dua macam ya, ada xilem dan juga phloem. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk xilem itu dia mengangkut air. Mengangkut air, kalau air dari mana? Air tentunya dari dalam tanah. Jadi mengangkut air dan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman dari tanah atau dari akar ya. Dari tanah kan dihisap dulu nih oleh akar. Kemudian oleh akar akan dilanjutkan diangkut ke batang oleh xilem. Pembuluhnya namanya xilem. Dari akar ke bagian tumbuhan yang lain. Lalu yang kedua ada phloem ya. Phloem ini juga merupakan jaringan pengangkut. Apa yang diangkut? Yang diangkut adalah hasil dari fotosintesis ya, kebalikannya xilem. Kalau xilem itu mengangkut bahannya fotosintesis, salah satunya air. Tapi kalau phloem, dia mengangkut hasil fotosintesis. Dari mana? Nah, karena fotosintesis itu mayoritas terjadi di daun, jadi phloem ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Seperti itu ya. Bisa ke batang, ke akar ya. Pokoknya semua bagian tumbuhan selain tempat-tempat fotosintesis nanti oleh phloem akan diberi hasil fotosintesisnya itu ya.
Baik, selanjutnya adalah jaringan dasar. Jaringan dasar disebut juga sebagai jaringan parenkim. Disebut juga sebagai jaringan parenkim, yaitu jaringan yang menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, dan juga buah pada suatu tumbuhan. Nah, ada beberapa jenis jaringan parenkim, yaitu jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim. Pada jaringan kolenkim ini banyak terdapat sel-sel yang masih aktif membelah pada tumbuhan serta masih berkembang ya. Jadi jaringan kolenkim tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Sel-selnya hidup ya, terdiri dari sel-sel yang masih hidup. Lalu untuk jaringan sklerenkim, pada jaringan sklerenkim ini memiliki dinding sekunder yang tebal dan mengandung zat lignin. Kemudian sel-selnya kenyal dan tidak mengandung kloroplas. Itu adalah ciri dari jaringan sklerenkim. Jadi sel-selnya tidak terdapat protoplasma, tidak terdapat protoplasma. Oke, demikian materi jaringan yang dapat kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.